Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resi Samita, biasa dipanggil Resi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan BP 2010-71-2002 untuk mata kuliah Sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Resi akan mencoba mereview sebuah jurnal dengan judul Kreativitas dalam Desain Iklan. Nah, sepertinya cukup menarik ya teman-teman. Pada itu yuk langsung aja kita simak apa sih isi dari jurnal ini. Oleh Yohana Setianingrum, alumni jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Nah, jurnal ini membahas perkembangan kreativitas dan transformasi visualisasi desain, pengaruh rezim politik kolonial ke postkolonial, serta modernisasi dalam visualisasi iklan rokok pada tahun 1930-an hingga tahun 1970-an. Nah, penelitian difokuskan pada pengamatan unsur-unsur dalam iklan seperti headline, body copy, ilustrasi, dan gaya perupaan. Unsur-unsur tersebut didapat dari sumber primer, yakni surat kabar yang terbit tahun 1930 sampai tahun 1970-an, serta sumber sekunder, referensi berupa buku yang relevan. Berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap iklan rokok, ditemukan fakta-fakta. Yang pertama, kreativitas pada iklan rokok terus berkembang dan terjadi transformasi visualisasi atau wajah iklan dari ilustrasi gambar manual ke teknologi foto pada tahun 1970-an. Yang kedua, adanya representasi simbol-simbol dalam iklan rokok akibat pengaruh rezim politik kolonial ke postkolonial dan modernisasi. Nah, masyarakat tentu mengenal berbagai macam iklan rokok yang ada di media cetak maupun elektronik sekarang ini ya teman-teman. Nah, iklan tersebut muncul seperti halnya perang produk nih. Siapa sih yang nggak kenal dengan iklan Amil Sempurna dengan kampanye iklannya bukan basa-basinya. Terus ada juga Sempurna Hijau dengan nggak ada lo nggak rame, Talkless Domor dari rokok kelasnya, atau iklan LA Like dengan Enjoy Aja yang ditunjukkan untuk segmen perokok anak-anak muda nih. Tidak kalah dengan iklan lainnya, produk gudang garam dengan kampanye iklan Pria Punya Selera, iklan rokok Ji Samsu dengan sejarah cita rasa tinggi yang ditujukan untuk segmen perokok dewasa, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu teman-teman, rokok selalu diidentikan dengan pria ya, maka sangat unik nih jika yang menjadi model dalam iklan adalah justru sosok perempuan. Nah, pada kenyataannya memang pada masa itu banyak iklan rokok menjadikan sosok perempuan sebagai modelnya. Nah, apabila dilihat dari sudut pandang sekarang, penggunaan objek gambar merokok, apalagi perempuan sebagai objeknya dalam iklan rokok, tentunya adalah sesuatu yang dilarang. Nah, perkembangan periklanan di Indonesia sendiri dimulai saat masa pemerintahan Hindia Belanda. Awal penggunaan media periklanan sebagai alat penyampai informasi atau pesan-pesan perdagangan dan pemerintahan di Hindia Belanda dirintis sejak zaman Pieter Zoon yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1619 sampai dengan tahun 1629 di Batavia. Sejak awal kemunculan iklan di media cetak, baik itu surat kabar di Jawa, iklan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keduanya. Periklanan dan pers media cetak adalah dui tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk visual iklan-iklan rokok pada tahun 1930-an masih sangat sederhana ya teman-teman, yaitu dengan adanya unsur-unsur pada komposisi rancangan, layout design, iklan seperti halnya yang diaplikasikan pada era periklanan modern seperti naskah, headline, body copy, harga identitas, signature slogan, dan ilustrasi. Menandakan bahwa iklan memang telah berkembang pada saat itu, walaupun dalam bentuknya yang masih sederhana. Memasuki tahun 1940-an dikembangkan berbagai konsep iklan rokok itu untuk menambah unsur kreativitas, kesan artistik, namun juga sebagai daya tarik iklan. Nah, pada tahun 1941 dimuat iklan rokok Mari Kangen dengan naskah body copy dibuat alliteration atau pengulangan kemiripan suara. Memasuki era baru, era kemerdekaan, iklan pun belum banyak berubah dari segi pencapaian kreativitas dan artistiknya.
Dimulai dari tahun 1946, kecenderungan iklan rokok kala itu juga banyak didominasi dengan iklan-iklan baris dan kolom. Memasuki tahun 1950-an, perkembangan kreativitas desain iklan rokok di Indonesia cenderung masih stagnan. Memasuki tahun 1950-an, sosok perempuan tetap menjadi salah satu daya tarik perancang iklan dengan iklan sebagai model iklan rokok. Nah, selanjutnya teman-teman, pada periode ini iklan sebagai media informatif untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat ternyata juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu sebagai untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya. Nah, memasuki tahun 1960-an, ilustrasi iklan rokok mulai giat dalam tampilannya dengan karakteristik gaya perupaan realis, nyata, dan semakin modern, serta pemilihan karakteristik figur pria elegan dan eksklusif. Nah, sebuah perubahan besar pada iklan rokok terjadi pada tahun 1970-an. Tak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi pada iklan, terutama iklan rokok saat itu, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi percetakan dan teknologi pendukung yang semakin muktahir. Sumber daya manusia yang semakin terampil atau perancang iklan, industri rokok yang semakin berkembang, dan peningkatan masyarakat serta konsumen. Perkembangan iklan yang berhubungan dengan modernisasi teknologi, selain penggunaan foto sebagai media untuk menciptakan ilustrasi, juga ditandai oleh munculnya iklan cetak berwarna. Nah, di tahun 1970-an banyak bermunculan iklan yang dicetak berwarna nih teman-teman. Walaupun tidak semua menggunakan teknologi cetak warna, namun beberapa iklan, terutama iklan rokok, memanfaatkan teknologi cetak warna sebagai bagian kreativitas, artistik, dan juga unsur penarik perhatian. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman review jurnal dari Resi. Kalau masih ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Resi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.